Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Penanda dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan mengumpulkan hasil dari rangkuman materi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah definisi. Definisi dari pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran isi massa sel, jumlah sel, dan volume sel secara kuantitatif dan bersifat irreversible. Contohnya yaitu balita bertambah tinggi dan besar. 2. Perkembangan. Perkembangan adalah proses diferensiasi atau organogenesis dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih dewasa. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif yang ditandai dengan aktifnya organ reproduksi. Contohnya yaitu munculnya bunga pada pertumbuhan. 2. Pertumbuhan primer dan sekunder. 1. Pertumbuhan primer. Titik tumbuh pada ujung akar dan ujung batang. 2. Pada waktu embrional, yaitu pertumbuhan dari zigot menjadi embrio. Lembaga di dalam biji ada 3 bagian. Pada biji yaitu tunas embrionik, akar embrionik, dan kotiloden atau hasil perkembangan biji. Bagian embrio di atas perlekatan kotiloden atau daun biji disebut epikotil, sedangkan yang di bawah kotiloden disebut hipokotil. 3. Perkecambahan. 1. Berakhirnya masa dormansi biji atau masa inaktif. 2. Proses perubahan biji menjadi individu baru. Perkecambahan dibagi menjadi 2, yaitu perkecambahan epigel. Keterangannya, hipokotil, radikula kotiledon, daun, dan epikotil. Jika hipokotil tumbuh memanjang, akibatnya tunas embrionik dan kotiloden terdorong ke permukaan tanah. Contohnya pada kecambah kacang hijau. Epigel adalah kotiledon terletak di atas permukaan tanah terangkat oleh hipokotil. Contohnya kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai. 2. Perkecambahan hipogel. Jika yang tumbuh memanjang adalah bagian tunas embrioniknya, yaitu epikotil, sehingga kotiledon tetap berada di dalam tanah atau substratnya. Contoh, biji kacang kapri. Hipogel adalah kotiledon tetap tinggal di dalam tanah, tidak terangkat oleh epikotil, contohnya kacang, padi, dan jagung. Jadi, kalau epigel itu kacang bijinya terletak di atas permukaan, kalau hipogel bijinya terletak di dalam tanah. 2. Pertumbuhan sekunder dilakukan oleh aktivitas meristem sekunder berupa 1. Kambium primer atau vaskuler. 2. Kambium sekunder, velagen atau gabus. Materi yang terakhir atau yang keempat adalah faktor tumbuh. Faktor tumbuh dibedakan menjadi 2, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam terdiri atas faktor genetik atau keturunan dan hormonal seperti A. Hauxin, diproduksi pada ujung meristem apikal. B. Giberellin, ditemukan pada bagian tumbuhan biji muda. C. Sitokinin, media kulturnya ditambahkan gula, vitamin, dan garam. Dengan menambahkan sitokinin, adenin terjadi peningkatan pembentukan tunas. D. Asam traumalin merupakan hormon penutup luka. Banyak ditemukan pada jaringan kulus atau penutup luka. E. Kalin merupakan hormon kompleks karena dapat merangsang pertumbuhan organ-organ tertentu pada tumbuhan. F. Etilen merupakan hormon yang banyak terlibat pada pemasangan buah yang telah tua. Faktor luar. A. Cahaya. Menurut Charles Darwin dan Francis, pertumbuhan batang selalu mengarah pada cahayanya. Jika disinari satu sisi saja, maka batang tumbuhan akan membengkok. B. Kelembapan sangat berpengaruh pada proses perkecambahan karena dengan adanya kandungan air bisa memicu kerja enzim pertumbuhan. Air juga berfungsi sebagai reagen pada hidrolisis cadangan makanan pada biji. C. Makanan. Makanan merupakan faktor pokok bagi pertumbuhan, karena bahan baku ini digunakan oleh pertumbuhan untuk melakukan semua aktivitas hidup. Jika tumbuhan kekurangan salah satu komponen, bahan makanan akan menunjukkan diferensi
dan kelainan lain. D. Suhu. Sangat penting untuk aktivitas kerja enzim, karena kerja enzim itu spesifik hanya bekerja pada suhu tertentu. Jika terjadi perubahan suhu yang ekstrim, maka akan menghambat aktivitas metabolismenya. Yang E. Udara. Gas-gas di udara sangat penting perannya pada aktivitas pertumbuhan, terutama oksigen, yang dipakai oleh tumbuhan untuk bahan dalam respirasi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.